Ayo jujur, kalau kita Musa, pasti kita protes. Kita berkata, unfair you are Lord. Kamu gak jujur, gak adil. Kenapa kau harus begini? Saya kagum. Lihat pada akhirnya, Ulangan 32. Setelah dia mau meninggal, dia tuh nyanyi begini. Ayat 4 nya saudara. Ulangan 32, ayat 3 dan 4. Sebab nama Yahweh akan kuserukan. Ulangan 32, ayat 3 dan 4. Sebab nama Yahweh akan kuserukan. Berilah hormat kepada Tuhan kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya apa? Adil. Adil. Tuhan yang setia, dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Dalam bahasa Inggris sempatnya, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are justice. Ini yang saya kagum. A God of truth and without injustice, righteous and upright is He. Saya belajar, Musa, bagaimana kau punya pengenalan kepada Papa seperti itu, sehingga pada akhirnya dia mengakui dia itu adil. Konsep pengenalan ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, gereja Tuhan. Keadilan Tuhan gak bisa disuap, katakan amin. Amin. Hukumnya itu luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Amerika punya konsep seperti itu, equal justice under law. Tolong saudara tinggal di Amerika, baca biografi para pendiri bangsa ini. Saya lagi menyelesaikan biografinya Benjamin Franklin hari ini. Saya sudah menyelesaikan biografinya Thomas Jefferson. Saudara, mereka itu orang-orang hebat. Maka itu mari saudara teliti. Saudara tinggal di New York, harus tahu sejarah New York. Siapa yang bangun kota ini? Kau tinggal di sini, berak di sini, mungkin nggak tahu, awas. Mau saya berkata kalimat ini. Saudara harus tahu sejarahnya. Kenapa ada nama Wall Street? Kenapa? Harus tahu itu. Lalu kenapa New York pertama nama New Amsterdam? Pakai bahasa Belanda, New Amsterdam. Lalu bisa menjadi New York. Ada sejarahnya. Baca itu. Supaya kita tahu bagaimana iman mereka di sini. Kenapa ada Thanksgiving yang akhir bulan ini kita akan peringati? Itu anak-anak Tuhan dari Eropa yang mengalami kesulitan banyak, lalu mereka membuat ucapan syukur itu sangat rohani. Dan banyak lagi yang lain. Di situ kita akan belajar kehebatan Bapa kita ini. Kembali ke Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aneh. Secara logika, jadi haknya dia. Ayat 16 saya selesaikan dulu sekalian. Jadi, diulangi lagi seperti ayat yang ke-11. Jadi, hal itu, hal apa tadi? Hal Tuhan berkemurahan kepada siapa dan tidak bermurah hati kepada siapa. Hal itu tidak bagaimana? Tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi bergantung kepada siapa? Kemurahan hati Tuhan. Oke, supaya lebih cepat untuk mempermudah ini. Siapa ingat Presiden Republik Indonesia? Karena di Amerika beda. Yang ini beda dengan Amerika. Presiden Republik Indonesia itu punya hak yang sangat unik, yaitu hak memberi grasi. Pada dengar kata itu? Nah, saudara tahu kata grasi itu dari bahasa Latin, gratia. Inggrisnya grace. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun negara itu Islamnya paling banyak sedunia, tapi banyak hukum yang menggunakan istilah Alkitab. Salah satu adalah grasi, itu kata grace, saudara. Nah, ayo kita pikirkan. Apa alasan seorang Presiden Republik Indonesia memberi grasi kepada terpidana mati yang A, tapi menolak yang B? Sampai hari ini itu hak yang luar biasa. Sebentar lagi, bulan ini, November pasti, terpidana bom Bali 1 akan dieksekusi. Lagi ribut ini di Indonesia. Karena kelompok-kelompok muslim lagi siapkan sesuatu. Mengerikan keadaan ini. Yaitu karena salah pemerintah, nggak pernah tegas. Tibus CS yang nggak salah langsung dihukum mati. Diprotes begitu banyak negara. Sampai Vatikan pun turun tangan. Itulah ketidakadilan di pemerintahan kita.
Juli yang lalu ada 2 orang dihukum mati. Masih ingat akhir Juli? Sugeng dengan Sumiasih, ibu dengan anak. Itu peristiwanya tahun 88 yang lalu. Kalau seorang presiden Indonesia bisa memberi gerasi yang kepada satu dan nolak yang lain, itu karena apa? Apa karena mereka nyuap? Atau karena presiden kenal orang-orang itu? Jawabannya apa? Tidak. Itu ayat-ayat 15 tadi. Itu tidak bergantung kepada apa perbuatanmu atau usahamu. Kalau saya pakai istilah presiden Indonesia, itu hak prerogatifnya Tuhan. Dia mau gak suka siapa, dia mau suka siapa, itu urusan dia. Kita gak bisa memaksa. Nah, ayo kita kenali ini. Maka itu kalau sampai kita sadar sebagai orang mantan bajingan-bajingan, jangan tersinggung saya berkata ini. Kita ini bajingan atau tidak, saudara? Jangan ragu-ragu, jawab iya gitu loh. Betul? Nah, berarti banyak yang belum tahu. Kan cuma Pak Gembala berkata betul, yang lain enggak. Dengarkan ini. Kenapa kita sulit berkata kita ini bajingan? Karena kita enggak kenal hukum surga. Saudara, hukum surga tentang dosa itu enggak ada ukuran SML seperti baju. Ngerti maksudnya? Buat Papa di surga dosa itu dosa. Kecil, besar, namanya dosa tetap dosa. Nah, ini bedanya dengan Tuhan agama lain. Kalau Tuhan agama lain, dosa itu ditimbang. Berarti Tuhan agama lain nerakanya seperti kolam renang. Apa bedanya dengan Tuhan kita? Kalau kolam renang ada air yang dangkal untuk anak-anak. Nah, Tuhan agama lain mengajarkan neraka itu apinya juga ada yang dangkal kalau dosanya sedikit. Itu konsep yang salah. Tapi Papa kita nggak punya konsep itu. Dosa kecil, dosa besar, neraka dan sama dalamnya. Maka itu dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Loh, serius ini. Saudara tidak berzina tapi suka lihat situs porno, ngapain? Dosa juga, lakukan saja. Amin kan? Ini penting, saudara, karena ini kekristenan. Sama sekali tidak tergantung perbuatan kita. Tidak. Kemarin saya ketemu anak muda, umurnya baru 21. Itu nanti Desember. Dan dia bisa masuk ke Amerika waktu di umur 19 tahun. Saya tanya, bagaimana kamu bisa dapat visa? Waktu itu kami rame-rame bertiga, sebetulnya iseng. Dia bilang gitu. Kami bertiga, yang 2 ditolak, saya masuk. Saya juga kaget saya dapat katanya. Nah, saudara, itulah contohnya. Kenapa yang lain ditolak, yang lain diberi? Tidak tahu. Bahkan berapa kali saudara pernah punya pikiran, saya tahu loh, orang itu dari Indonesia mau jahat di sini. Kok dapat visa, yang baik-baik nggak dapat. Pernah mikir seperti itu? Nah, itulah yang saya katakan kedaulatan Amerika. Kita nggak bisa menentukan kenapa begitu. Nah, begitu pula Papa di surga. His sovereignty harus kita hormati. Katakan amin. Dia punya kedaulatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Nah, bedanya ini, kedaulatan pemerintah Amerika dengan Papa di surga pada justice-nya ini. Kita nggak bisa tahu. Jadi kalau saudara kenal Papa seperti ini, hidup ini jadi ringan, jadi enak, saudara. Nggak ada kemunafikan. Ngapain kita pura-pura? Dia tahu. Saya punya istilah begini, jangan tersinggung dulu. Ini cara saya mengajarkan supaya lebih jelas. Tuhan nggak usah diomongin dari jauh. Orang diomongin nggak ada yang dengar. Percaya kalau kita ngomong dalam hati dia dengar? Istilah saya, jangan lagi ngomong dalam hati. Kita belum kentut tapi baru mau, dia pun sudah tahu. Walaupun gak bunyi. Ngerti kata ini? Walaupun gak bunyi, tetap dia tahu bahwa kita kentut. Walaupun gak bau juga. Kenapa saya harus katakan kalimat ini? Jangan munafik di hadapan dia. Dia tahu. Ayo kita kenali Papa kita seperti ini. Saya ulang lagi ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Tuhan. Maka itu jangan take it for granted. Kalau kita bisa seperti ini itu karena dia. Pasti ada pertanyaan gini, jadi kalau gitu dia mengasihi semua orang tidak? Kalau ada yang tanya gitu, saudara jawab apa?